Laut dan langit berwarna biru. Orang memandang, tiada jenuh. Bagian 3 sudah berlalu, bagian 4 sudah menunggu. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas contoh pelindung nilai arus kas. Yang pertama ada hedge of forecasted transaction, yang kedua interest rate swap, hedge floating rate financial asset atau financial liability. Yang ketiga tidak dibahas. Kemudian yang pertama hedge of forecasted transaction. 1 Oktober 2011 X Company memperkirakan bahwa dalam jangka waktu setahun ke depan ia akan memproduksi dan menjual tembaga sebanyak 100.000 pound. Biaya perolehan tembaga 28,9 juta dolar. Karena khawatir harga tembaga turun, maka ia mengikat forward exchange kontrak dengan Y Company untuk menjual tembaga tersebut dengan harga 300 dolar per pound. Tingkat bunga yang berlaku adalah 1% per bulan. Kemudian harga tembaga per 1 Oktober 300 dolar, 31 Desember 310, kemudian 31 Maret 295, 30 Juni 290, 30 September 310. Kemudian pencatatannya triwulan. Di 1 Oktober belum ada jurnal, kemudian 31 Desember harga tembaga naik dari 300 menjadi 310 harga tembaganya naik Kemudian padahal kita X membuat kontrak akan menjual tembaga dengan harga berapa? Harga 300 Ketika di akhir tahun harga tembaganya naik menjadi 310, maka kita menderita kerugian, menderita X menderita rugi. Sebenarnya bisa menjual dengan harga 310, tapi dia harus menjual dengan harga 300. Sehingga di sini dicatat X mempunyai kewajiban kepada Y berupa derivatif yang derivatifnya liability sebesar kenaikan harganya 10 dolar dikalikan ada 100.000 pound total 1 juta dolar Jadi 1 juta dolar merupakan ini kalau penyelesaiannya secara net maka dia harus serahkan 1 juta dolar kepada Y. Ini akan diselesaikan dengan net berarti serahkan keuntungannya buat Y 1.000 dolar. Nah, ini kan akan dibayarkannya nanti masih 9 bulan lagi, yaitu di 1 Oktober 2012 Maka nilai kewajiban ini di present value-kan dengan tingkat bunga yang berlaku 1% per bulan. Maka di present value-kan sekitar dibagi 1,01 pangkat 9 mendapatkan 914,340. Maka ini adalah merupakan OC yang loss OC-nya loss, maka di debit other comprehensive income debit 914.340 dolar. Kemudian kreditnya ke forward kontrak sifatnya liability. Kemudian di 3 bulan berikutnya 31 Maret 2012 harga tembaganya turun dari 300 ke 295 Nah, maka sekarang X yang ada keuntungan dia bisa menjual dengan harga kontrak 300 sementara harga di pasar 295. Maka keuntungan bagi X adalah 5 dolar 5 dolar per poundnya dikalikan 100.000 pound
dikalikan 100.000 pound, totalnya adalah 500.000 pound. Nah, ini keuntungan 500.000 pound ini ya akan didapatkan kan masih 6 bulan lagi, 1 Oktober ya. Maka di present value kan untuk masa 6 bulan ya, dengan tingkat bunga 1% per bulan mendapatkan 471.023. Nah, maka ya di tanggal 31 Maret ya X mempunyai derivatif aset ya sebesar 471.023. Namun ya di laporan sebelumnya posisinya adalah derivatifnya liability ya, liability 914.340 ya, maka harus disesuaikan dari liability 914 harus menjadi aset 471. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya ya untuk forward contract liability kita hapus ya, kita debit 914.340, kemudian kita munculkan ya forward contract yang aset 471.023, kemudian kreditnya adalah other comprehensive income 1.385.363 dolar. Kemudian di 3 bulan berikutnya harga tembaganya turun menjadi 290 ya. Maka bagi X ada keuntungan ya, keuntungannya dia bisa menjual dengan harga 300 sesuai kontrak, pada pasar harganya cuma 290 untuk berapa? Untung 10 dolar ya per poundnya, dikalikan 100.000 mendapatkan ya keuntungan 1 juta dolar. Nah, ini akan diterima kapan? Diterimanya kan 1 Oktober ya. Maka ya di present value kan dengan selama 3 bulan mendapatkan 970,590 ya. Maka ya di tanggal 30 Juni ini harus punya derivatif aset nilainya ini 970,590. Sedangkan posisi sebelumnya adalah ya aset derivatif aset 471,023, maka disesuaikan ya, ditambah ya, supaya menjadi 970,590. Tambahnya berapa? 499,567 ya selisihnya ya. Debitnya forward kontrak aset ya, kemudian kreditnya other comprehensive income. Nah, sampailah kita di tanggal jatuh temponya ya, di 30 September 2012 ya. Maka harganya adalah di pasar 310 harga spotnya. Maka ya X menjual tembaganya di pasar karena kontraknya diselesaikan dengan net settlement ya. Maka dijualnya ke pihak lain dengan harga pasar 310 ya. Maka didebitlah jurnal cash credit sales 310 kali 10.000 31 juta ya. Kemudian debit cost of goods sold credit inventory sebesar harga perolehan 28,9 juta. Nah, kemudian X akan menyelesaikan kontrak forwardnya ya. Kontrak forwardnya adalah ini kan harga spotnya 310, sementara dia di kontraknya dengan dia adalah menjual dengan harga 300 ya. Maka bagi X merupakan kerugian ya, rugi berapa dia ruginya ya, 10 dolar. Rugi 10 dolar per pound dikalikan 10.000 pound berapa? Ruginya 1 juta. Maka kerugian bagi X ini merupakan keuntungan bagi Y, maka diselesaikan. Diberikanlah uang 1 juta kepada Y. Maka keluar cash ya, cash kredit 1 juta. 1 juta ini maka sifatnya apa? Menjadi pengurang nilai salesnya ya. Tadi dia kan sudah mencatat penjualan dengan nilai apa? Dengan harga spotnya ya 331 juta. Tetapi kemudian dia harus serahkan yang 1 juta kepada Y. Maka ini mengurangi nilai salesnya. Ikut 1 juta. Nah, kemudian kita tutup forward kontraknya sudah selesai di closing ya. Forward kontrak itu ya saldo pada
tanggal laporan sebelumnya nilainya adalah 970.950 debit, maka kita hapus, kita kredit, kemudian OJ-nya juga dihapus ya, OJ-nya di debit. Demikian ya, jika mengantuk minumlah kopi yang nikmat sendiri. Tuhan inginkan air kasih, ikuti terus.